Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kegagalan sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sekarang. Yang pertama, pengertian atau latar belakang Transmart itu sendiri. Transmart adalah salah satu jaringan retail besar di Indonesia yang menggabungkan konsep supermarket dan hypermart dengan fasilitas pusat perbelanjaan modern. Transmart yang dikelola oleh Transcorp, anak perusahaan Citicorp yang dimiliki atau dinaungi oleh Hoyrul Tanjung, pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih lengkap dan modern bagi konsumen di Indonesia. Selain itu, menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Transmart juga menawarkan berbagai layanan seperti layanan hiburan, restoran, dan produk-produk elektronik lainnya. Transmart tidak hanya fokus pada aspek retail, tetapi juga berusaha untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang berbeda dengan menggabungkan berbagai konsep. Mereka mengoperasikan lebih dari 30 gerai di Indonesia, yang terbesar di berbagai kota atau terbesar di penjuru seluruh kota yang di Indonesia. Namun, sejak peluncurannya, perusahaan ini menghadapi berbagai tantangan yang mengarah pada kinerja yang tidak optimal dan masalah keuangan yang sangat kritis. Yang kedua, analisis kegagalan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan memproses informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan di sebuah organisasi dengan konteks Transmart. SIM diharapkan dapat mendukung berbagai fungsi operasional mulai dari pengelolaan stok atau stok opening, sistem kasir, manajemen rantai pasokan, hingga pelaporan keuangan dan analisis kerja. Namun, dalam perjalanan implementasinya, Transmart menghadapi beberapa tantangan yang mengarah pada kegagalan atau kendala dalam operasional atau pengoperasian SIM. Yang pertama, masalah infrastruktur teknologi yang tidak memadai. Dampak kegagalannya yaitu gangguan sistem pada jam sibuk, kesalahan pengelolaan stok, dan proses check out yang lambat atau gagal. Yang kedua, kurangnya integrasi antar sistem. Dampak kegagalannya yaitu stok barang tidak terupdate real time, dan keuangan terlambat atau tidak akurat, dan kesulitan dalam analisis lapor cabang. Ketiga, desain sistem yang kurang user friendly. Dampak kegagalannya adalah karyawan kesulitan menggunakan sistem, lebih memilih cara manual, dan terjadi kesalahan transaksi atau ketidaksesuaian data, atau bisa akan mengakibatkan minus dalam penghasilan. Keempat, kurangnya dukungan manajerial dan komitmen pemimpinan. Dampak kegagalannya yaitu masalah sistem tidak terdeteksi, pembaruan sistem terhambat, dan karyawan tidak mendapat pelatihan yang memadai. Yang kelima, masalah pelatihan dan pengelolaan perubahan. Dampak kegagalannya yaitu karyawan kesulitan beradaptasi atau sulit untuk memiliki teman, kesalahan transaksi, dan pengelolaan stok yang tidak akurat. Keenam, resistensi dari karyawan. Dampak kegagalannya yang pertama, penggunaan sistem baru yang lambat dan tidak efisien menghambat kinerja operasional. Yang ketujuh,
masalah keamanan dan keandalan data. Dampak kegagalannya yaitu kebocoran data pelanggan, hilangnya atau rusak data transaksi, dan stok barang. Yang ke-8, keterlambatan dalam pembaruan sistem atau sistem yang sangat lemot. Dampak kegagalannya yaitu sistem tidak mengakomodasi teknologi baru, kesulitan mengolah transaksi volume tinggi pada periode puncak. Yang ke-9, pemilihan vendor yang tidak tepat. Itu kalau untuk retail itu sangat tidak memesan sih kalau misalnya untuk pemilihan vendor yang tidak tepat. Dampak kegagalannya bisa keterlambat penyelesaian masalah teknis dan ketidaknyamanan vendor dalam memenuhi kebutuhan operasional Transmart. Sekian dari penjelasan ini, semoga apa yang saya jelaskan itu bisa bermakna. Sekian, terima kasih. Dadah, see you.